Ada yang namanya healthy perfectionist, ada yang namanya unhealthy perfectionist. Pengen apa sih sebetulnya gitu dari sesuatu yang mau kita kerjain, maka itu juga bisa menjebak kita ke dalam perfeksionisme. Dengan gangguan kecemasan, begitu diukur unit di bawahnya ternyata sangat-sangat perfeksionis. Hai teman-teman, jumpa lagi. Kita sama-sama akan ngobrol hari ini dengan topik yang sangat menarik. Kita nggak kerasa loh udah ada di episode yang ke-13 hari ini ya. Jadi kalau ngikutin dari episode yang pertama, kita bicara mengenai tujuan hidup kita tuh apa sih. Setelah itu kita bicara, di episode berikutnya kita bicara lagi tentang diri kita tuh siapa. Lantas value-value yang ada di dalam diri kita tuh apa sih? Ada belief system apa yang mendorong kita menuju kepada tujuan kita? Ada belief system apa yang menghalangi kita untuk mencapai tujuan kita? Sekarang kita masuk ke sesuatu yang tidak kalah menariknya, yaitu tentang behavior atau perilaku. Ya. Nah, ada perilaku-perilaku yang mendorong kita mencapai tujuan kita. Tapi ada juga perilaku-perilaku yang membuat kita menjauh dari tujuan yang kita sudah tetapkan. Hari ini kita akan ngobrol bersama Ibu Marianti Pasat. Saya panggilnya Mbak Yanti. Tetap ditemani sama Mbak Ayu yang akan menggali dengan berbagai macam pertanyaan. Nah, hari ini kita akan fokus kepada sebuah perilaku yang namanya perfeksionisme. Kita semua punya sebetulnya perilaku seperti itu. Tapi levelnya sejauh mana gitu, dan jangan-jangan perilaku perfeksionisme kita menghalangi kita mencapai tujuan kita. Tanpa berlama-lama, saya mau panggil nih teman-teman kita nih, Mbak Yanti sama Mbak Ayu. Halo. Hai Mbak Yanti, seru banget kita ketemu hari ini. Topiknya menarik banget ya, tentang perfeksionis. Kita udah masuk ke tahapan behavior, salah satu topiknya adalah perfeksionis. Ini pertanyaannya langsung aja gitu ya. Sebenarnya perfeksionis itu termasuk beliefs yang menghalangi atau mendukung kita untuk menuju sukses, Mbak Yanti. Karena gini Mbak Yanti, aku kan praktek psikolog ya. Kemudian seringkali bertemu dengan pasien-pasien yang kemudian datang dengan gangguan kecemasan, begitu diukur unit di bawahnya ternyata sangat-sangat perfeksionis. Terus saya jadi berpikir, wah, jangan perfeksionis ini termasuk diri yang menghalangi gitu kan. Saya juga. Perutnya seperti, aku juga begitu Mbak Besti. Gimana sih Mbak Yanti sebenarnya ini? Ini namanya tembak langsung. Nanya aja. Tembak langsung. Sebenarnya saya termasuk orang yang begitu juga. Mau tahu, kan kayaknya bagus dong perfeksionis. Namanya kan sesuatu yang ingin kita lakukan yang dengan sangat baik. Nah, untuk memudahkan, kita bisa bikin istilah sendiri nih. Ada yang namanya healthy perfectionist, ada yang namanya unhealthy perfectionist. Ya. Kalau healthy perfectionist bisa dibilang strive for excellence. Kalau unhealthy perfectionist, nah itu kita bisa dalam ini, di dalam sesi yang ini. Mbak Ayu sebentar, aku ini memotong. Saking interestingnya topik, lupa loh ngenalin Mbak Yanti itu siapa gitu dari tadi. Oh iya. Teman-teman semua, Mbak Yanti ini adalah senior saya. Beliau adalah seorang coach yang sangat mumpuni gitu ya, bergerak di coaching untuk korporasi maupun personal. Dan banyak sudah mengubah perilaku-perilaku dari coach-coachnya menjadi versi yang lebih baik. Jadi cocok banget kalau kita ngobrolin soal transformasi dengan Mbak Yanti. Gitu ya Mbak Yanti? Coach kan ya? Kalau banyak coach, trainer. Kalau fokusnya Mbak Yanti juga sangat ahli dalam berbicara mengenai emotional intelligence teman-teman gitu ya. Saat ini lagi banyak melakukan riset dan mempelajari secara serius tentang perfeksionisme ya Mbak ya, sebetulnya ya? Iya betul, betul sekali. Monggo dilanjut Mbak Ayu. Tadi kayaknya udah mau nanya sesuatu lagi nih. Iya benar. Nah kalau kemudian ada yang healthy, ada yang unhealthy. Oke, tapi sebelum kita membahas yang unhealthy-nya lebih dalam gitu ya Mbak Yanti, sebetulnya kalau kita masuk ke ranah satu sikap yang bisa kita bilang perfeksionis, itu yang seperti apa sih Mbak Yanti? Kalau kita perfeksionis itu gini.
kalau kita bicara mengenai perfeksionis, kita ingin mencapai sesuatu dan kita ingin melakukannya dengan baik. Itu kan sesuatu yang bagus. Artinya kita setting goals, terus kita sudah bikin plannya, kita ikuti plannya, dan semua berjalan sesuai rencana kita, yang sebetulnya rencana yang punya goal tapi tidak memaksakan untuk harus lebih tinggi lagi dari kemampuan kita. Nah, itu adalah perfectionist atau striving for excellence kalau mau pakai kata yang lain. Kalau dari buku yang saya baca, perfectionist itu lebih banyak dilihatnya sebagai hal yang negatif, Ayu, dibanding positif. Padahal sebetulnya dua-duanya ada ya Mbak ya, ada positifnya, ada negatifnya juga ya sebetulnya ya. Ada, bahkan ada satu yang tidak mau mengatakan healthy and unhealthy, hanya mau mengatakan strive for excellence sama perfectionist yang unhealthy sebetulnya. Oh alah, ya. Jadi kalau misalnya kemudian itu sebagai satu konsep yang di sebagian literatur atau di cukup banyak literatur itu dianggapnya sebagai satu hal yang unhealthy, apakah itu kemudian merupakan salah satu perilaku yang bisa menghalangi kita untuk mencapai tujuan, gitu Mbak Yanti? Sangat bisa, Ayu, karena yang namanya perfection itu sebenarnya nggak ada kan ya, sesuatu yang perfect itu nggak ada sebetulnya. Yang adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang istimewa. Tetapi sesuatu yang perfect atau sempurna, apa sih sebetulnya? Adakah sesuatu yang sempurna? Nah, itu mesti ditanyakan kembali itu. Hati-hati dengan sempurna, karena kalau salah satu contoh mau melakukan sesuatu yang sempurna, tidak boleh ada salah sedikit pun. Begitu salah, tidak sempurna. Berarti membuat kita lain kali lebih hati-hati, bahkan takut untuk melangkah lebih lanjut lagi. Iya. Karena ada pengalaman tadi yang kurang enak. Oke, jadi di situ kita benar-benar harus hati-hati gitu ya Mbak dalam menyikapi si perfeksionis ini, karena begini Mbak, saya beberapa kali itu bertemu dengan orang yang punya prinsip begini, mungkin Mbak Lucy juga pernah ketemu gitu ya dengan yang punya prinsip gini, set up goal itu harus yang perfect dan bagus, supaya kalau mundur jatuhnya itu nggak jadi jatuh banget. Kalau misal set up goalnya aja nggak perfect, nanti bagaimana kalau misal ternyata meleset, akan jauh dong dari apa yang kita set up. Berarti itu nggak boleh dong Mbak. Apa gimana sebetulnya Mbak Yanti? Iya, nah sebenarnya gini, kalau kita setting goal kan pastinya ini sekarang ilmunya adalah ketika kita setting goal dan kita ingin grow, berarti kita harus membuat goal yang stretch kan ya, yang istilahnya kayaknya susah dicapai, tapi selalu diingatkan juga yang masih mungkin dicapai. Nah, ketika kita men-set goal tersebut, kemudian kita melangkah, dan di tengah jalan ada jatuh bangunnya, seorang perfeksionis akan sangat kritis terhadap dirinya sendiri. Bisa jadi dia bilang memang saya tidak punya kemampuannya, memang saya bodoh, si orang lain kok bisa, saya tidak bisa. Tapi seseorang yang ingin grow, saya belajar dari jatuh bangun saya. Untuk lain kali saya terapkan pembelajarannya. Ditambah lagi, saya tidak memusingkan penilaian orang kepada saya. Ya, begitu saya jatuh, aduh malu nih nanti kalau dilihat sama Mbak Lucy gimana ya, atau saya dianggap rendah nih sama Mbak Ayu. Nah, itu seorang perfeksionis. Seorang yang strive for excellence malah datang ke Mbak Lucy, datang ke Mbak Ayu, minta feedback dong. Yang ngebedain itu ya? Iya. Oke, jadi yang membedakan itu ternyata ada di pada saat kita jatuh, bagaimana kita kemudian bersikap dan mempersepsikan jatuhnya kita itu seperti apa gitu ya Mbak Yanti ya? Iya. Oke. Sebetulnya kalau
sharing pengalaman kali ya Mbak Ayu ya. Kalau aku juga salah satu yang sempat melabel diriku sendiri tuh perfeksionis gitu Mbak, sempat ya gitu, karena memang dulu banget gitu ya sebelum belajar gitu ya, memang jadi serba takut, betul sih kata Mbak Yanti, setuju banget, serba takut, mau melakukan apa saja takut. Tapi setelah aku lihat sebetulnya sederhana aja sih gitu, yang menjadikan aku perfeksionisme dan tidak bisa keluar dari lingkaran perfeksionisme itu adalah, kalau buat aku pribadi ada dua hal sih Mbak Yanti gitu. Yang pertama adalah satu, sebetulnya aku nggak ngerti ukuranku sendiri itu apa gitu. Jadi aku tidak menetapkan ukuran yang jelas untuk aku, sehingga aku tidak tahu apakah aku udah ada di level mana. Gitu. Terus yang kedua adalah tadi ekspektasi yang aku set untuk diriku tuh seperti apa. Kadang-kadang kalau kita nggak jelas terhadap ekspektasi kita pengen apa sih sebetulnya gitu dari sesuatu yang mau kita kerjain, maka itu juga bisa menjebak kita ke dalam perfeksionisme. Kalau ngobrolin ke temanya kita nih Mbak Ayu, sebetulnya ini nggak lepas juga dari bagaimana seseorang itu memahami identitas diri mereka gitu kan, di mana mereka tahu persis sebetulnya mereka tuh siapa dan apa sih yang mereka inginkan dalam hidup ini. Kalau mau kalau mau konkretnya gitu ya, contoh misalnya cerita serunya Lucy tentang menulis buku itu loh Mbak Yanti, yang nggak selesai ya. Karena sebetulnya saya tidak tahu ukuran, saya tidak tahu ekspektasi saya apa untuk menulis buku. Apakah itu pengen terjual sekian ribu lembar, apakah pengen merubah hidup orang gitu, hebat banget gitu ya, atau apa sebetulnya. Sampai suatu saat saya menemukan sebetulnya saya menulis ya untuk menulis aja gitu, untuk sharing aja gitu. Nah, ketika ada di titik itu mulai muncul keberanian untuk menuliskan apapun. Nah, lantas setelah saya tahu ekspektasi saya ada di mana, baru saya bikin ukuran tuh Mbak gitu waktu itu. Berarti ukuran saya seperti apa, bukunya akan isinya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, itu memudahkan saya tuh waktu itu untuk akhirnya mulai bergerak, at least bergerak dulu deh gitu. Bergerak untuk akhirnya mau menuangkan pemikiran saya dalam bentuk tulisan yang suatu saat mungkin akan jadi buku. Nah, pengalaman saya gitu sih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ngedengerin, kadang-kadang penting banget untuk merenungkan lagi ekspektasi teman-teman seperti apa sih gitu. Apa yang betul-betul teman-teman harapkan dan ukurannya apa gitu. Kalau udah ada ukurannya tuh enak, bisa bikin kita bergerak sehingga rasa perfectnya udah nggak terlalu mengganggu lagi. Itu sih kalau pengalaman aku Mbak Yanti. Kalau di ranah konsepnya kayak apa tuh Mbak? Kalau bisa dijelasin? Iya, sebetulnya banyak dari kita nggak sadarkan ya bahwa we're perfectionist. Kalau dibilang tidak berani, kalau saya pribadi nih, dulu ngomong depan 5-10 orang di kantor aja saya udah ciut, suara udah gemeteran gitu kan ya. Sementara udah senior marketing manager gimana sih, nggak salah. Nah, itu yang membuat saya seperti itu adalah ketakutan nanti kalau salah ngomong ditertawakan orang. Ternyata, dan ini mungkin Ayu sebagai psikologis gitu ya bisa mengkonfirmasi juga, yang namanya perfectionist itu pada akhirnya ada lack of self confidence juga, makanya terus dia jadi takut-takut. Nah, itu semua kalau dibungkus jadi satu tuh sebetulnya perfectionist yang akibatnya adalah itu lack of self confidence. Jadi trauma buat saya ngomong depan orang adalah nanti saya kelihatan bodoh. Yang belum tentu loh orang lain menilai begitu, betul nggak sih? Iya. Benar-benar. Tapi udah bikin sendiri skenarionya. Iya. Betul. Iya. Itu penyebabnya biasanya memang itu lack of self confidence, low self esteem,
kemudian apa namanya, keyakinan dirinya tuh sebetulnya rendah. Kalau misalnya bicara mengenai itu, kita balik lagi ke topik yang sebelumnya, Mbak. Value-value itu kan kita dapat dari lingkungan, dari pengalaman. Kenapa kita bisa berpikir seperti Nyambung itu? ya, Mbak Yu ya. Yang pada akhir, yang pada akhirnya kemudian kalau udah nyampe ke meja saya, biasanya adalah kasus-kasus anxiety atau kecemasan. Yeah. Cemas karena nggak bisa perform, cemas karena begitu harus perform di depan pekerjaan, nanti orang-orang bilang, aduh saya nggak pintar gimana, kalau saya ini gimana, kalau saya itu gimana, padahal sebetulnya itu adalah false beliefs gitu kan, kalau kita bisa bilang keyakinan yang salah gitu kan. Mbak, tapi kadang-kala aku bertemu dengan orang-orang yang, atau bertemu dengan klien, saat itu saya berpikir buat thank God mereka menyadari bahwa disitulah ada permasalahannya gitu. Nah, tapi seringkali Mbak, orang-orang tuh nggak menyadari loh bahwa perfeksionisme mereka itu kadang-kala justru menjadi penghalang mereka untuk bisa menjadi berkembang lebih baik. Masih banyak juga orang yang bilang, justru karena saya perfeksionis beginilah yang bisa menuntun saya untuk bisa achieve dengan hasil yang sedemikian ini gitu loh. Walaupun mungkin kalau kita gali lebih dalam ke dalamnya lagi gitu, ya stresnya jadi besar, jalan hidupnya kemudian jadi nggak happy gitu menjalaninya, karena memang ya seperti yang tadi Mbak Lucy bilang kan, takarannya nggak ketahuan gitu, harus serba perfect, harus apa gitu. Nah Mbak Yanti, kalau kemudian kita, itu kan sebetulnya erat sekali kaitannya dengan kita itu bisa apa ya, penting bagi kita untuk kemudian menyadari perilaku kita, termasuk si perilaku perfeksionis ini Mbak. Nah supaya kita bisa menyadari gitu, ini perilaku perfeksionis yang salah, yang nggak kemudian membawa kebaikan, gak strive for excellence, itu kita bisa lihatnya dari mana ya Mbak ya? Kalau saya ngelihatnya sih sebetulnya ada dua hal nih. Yang pertama adalah seberapa kita itu selalu mengkritisasi diri kita. Itu satu. Kedua adalah seberapa kita juga mengkhawatirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain ke diri kita. Nah, ini adalah orang-orang yang boleh dibilang unhealthy perfectionist. Kalau yang tadi Ayu bilang, memang betul kalau kita strive for excellence, justru itu yang membuat kita jadi bisa lebih lebih maju lagi. Kalau saya nih misalnya, saya mau ngajar. Berarti saya harus baca lagi dong topik-topik lain yang terkait supaya nanti semakin kaya ilmu saya. Jadi ketika saya berhadapan dengan peserta, saya sudah punya ilmu yang mumpuni untuk nanti kalau ditanya saya bisa membantu orang. Nah, itu adalah kan strive for excellence atau healthy perfectionist. Dibanding kalau saya mesti ngajar, ya udah deh saya lihat aja apa sih kira-kira gitu ya. Berarti kan saya saat itu apa adanya, saya langsung ngasih training. Jadi ada dua yang beda di situ. Jadi sebetulnya memang strive for excellence itu harus ada kan ya, karena kita selalu ingin berkembang. Selalu ingin berkembang. Kalau balik lagi orang selalu bilang harus bikin goal yang stretch gitu ya. Keluar dari comfort zone, keluar dari comfort zone. Tanpa keluar dari comfort zone kita tidak akan grow. Ya udah, kita terus keluar dari comfort zone dengan nyaman. Nggak perlu excellent kan Mbak? Maksudnya nggak perlu perfect kan Mbak gitu ya? Nggak perlu perfect, tapi kalau along the way gitu kan ya, begitu keluar dari comfort zone, along the way kita jatuh, wah harusnya saya tidak seperti itu, harusnya saya strateginya beda nih. Oh iya ya, berarti lain kali saya akan melakukan dengan cara yang berbeda. Itu kan striving for excellence. Terus aja. Iya. Kalau ngomongin soal wording kali ya Mbak, karena ranahnya kita para coach kan biasa mainan di wording sama mainan di submodality gitu ya. Bagaimana kita lihat, kita dengar, kita rasakan sesuatu. Nah, menurut aku kalau pengen mengalahkan si perfeksionisme ini juga kita harus pinter-pinter untuk mengolah kata-katanya yang tepat nih teman-teman nih gitu ya. Karena kalau menurut
kalau kita bilang bahwa strive for excellence, nah excellence itu kayak apa sih? Gitu. Dan mungkin itu pun akan jadi lead kepada something yang excellence menurut orang-orang, sehingga saya harus perfect menurut orang-orang. Bisa jadi kalau kita ubah kata-katanya itu menjadi lebih nyaman dan membuat kita tidak jadi perfeksionis. Misalnya kita mengatakan bahwa saya strive for my excellence. Ya kan, dengan menambahkan kata my itu kita jadi tahu sebetulnya this is my ukuran gitu, itu ukuran saya, cara pandang saya, excellence menurut saya. Tidak mengcompare dengan excellence orang lain. Itu yang pertama kalau menurut aku. Jadi very important untuk teman-teman yang mungkin melihat indikasi bahwa saya ada sedikit perfeksionismenya gitu ya. Coba ubah wordingnya gitu. Tadi dengan menambahkan kata my saja, strive for my excellence, itu sudah merubah sebuah konsep yang ada di dalam diri kita. Terus yang kedua, penting banget juga untuk pandai memainkan submodality-nya kita gitu. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan terhadap sesuatu yang mungkin terjadi. Kalau misalnya tadi contoh Mbak Yanti adalah saya mau berbicara di depan umum gitu. Ya kan, saya mau berbicara di depan umum. Bagaimana kita mampu untuk mengolah submodality kita, apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan terhadap apa yang mungkin terjadi, itu bisa sangat mengurangi perfeksionisme. Contoh misalnya, kalau kita melihat sesuatu itu baik, oke, kalau nanti saya berdiri di depan umum, saya akan berbicara dengan cara saya yang terbaik. Nanti orang-orang akan mendengar saya dan saya akan fokus terhadap apa yang saya sampaikan, bukan fokus kepada reaksi orang-orang, tapi saya fokus terhadap apa yang saya sampaikan. Nanti saya akan mendengar diri saya untuk mengatakan sesuatu yang baik, gitu kan? Dan nanti saya akan merasa antusias untuk menyampaikan segala sesuatu yang baik untuk audiens saya. Nah, kalau cara lihatnya seperti itu, yang kita bayangkan adalah fokus kepada diri sendiri dan kita memberikan yang terbaik, kita jadi tidak takut terhadap reaksi orang lain, gitu kan? Itu penting kemampuan atau skill untuk mengolah submodality kita. Bayangkan sebaliknya, sebelum kita naik ke atas panggung untuk bicara, kita udah mikirin, nanti ya kalau aku salah ngomong, orang-orang akan ngetawain, terus udah gitu aku gemeter, akhirnya aku kehilangan kata-kataku, aku freeze di depan panggung. Nah, itu bikin takut. Jadi kalau buat aku, tips lagi buat teman-teman adalah penting banget untuk teman-teman mampu mengolah apa yang teman-teman lihat, dengar, dan rasakan ketika teman-teman mau melakukan sesuatu. Dan pikirkanlah sesuatu yang memang positif, bagus, baik, sehingga itu tidak menahan langkah teman-teman untuk maju. Itu sih. Dan kata perfeksionisme itu, mari kita sama-sama kembali ke kata ya, olah kata nih ya. Kata perfeksionisme itu kan berarti kalau diterjemahkan sempurna gitu. Nah, teman-teman bisa juga mengatakannya dengan almost perfeksionisme, almost perfect gitu kan. Jadi nggak perlu sampai perfect, almost perfect is fine. Gitu. Dan mari kita sama-sama memiliki ukuran almost perfect itu seperti apa. Balik lagi, diserahkan kepada kita ya, yang nyaman untuk mengolah kata-kata yang tepat supaya kita bisa memikirkan dan merasakan hal yang lebih nyaman. Gitu sih Mbak Ayu dan Mbak Yanti kalau menurut aku. Iya. Aku setuju sekali, permainan kata itu sangat penting. Iya ya, kalau kita di situ ya Mbak ya. Sangat penting. Dan mungkin ada satu hal juga atau beberapa tools di luar permainan kata tadi untuk bisa membantu kita keluar, karena by the way berdasarkan research ya, semua orang perfeksionis. Ada yang kronis, ya, ada yang kronis, tapi ada juga yang kalau kita ambil kontinum, ada yang di atas, tapi ada yang agak di bawah. Jadi everybody's a perfectionist to a certain extent. Ya, nah toolsnya sebetulnya sangat mudah loh untuk bagaimana kita, terutama kayak saya dulu sebagai seorang perfeksionis yang kronis gitu ya. Yang pertama adalah jadilah diri kita sendiri. Kalau kita tidak tahu, it's okay to say saya tidak tahu. Ya, contohnya gini, kalau di dalam kelas nih, ada yang diem, gak berani ngomong, tapi nanti takut jawaban saya bikin malu. Ya, gak apa-apa kalau salah, intinya gitu kan ya.
kita sebagai facilitator, Lucy juga selalu kita bilang there's no wrong answer. Itu untuk membantu orang untuk lebih bisa keluar lagi. Jadi jadilah diri sendiri. Kalau memang saya tidak tahu, saya tidak bisa, just say I cannot. Nah itu ya, jadi diri sendiri. Kemudian kedua, courage sangat dibutuhkan, keberanian. Salah satu tools mungkin kalau yang Lucy share tadi ya, untuk bisa courage kita ya udah kita bilang aja my excellence gitu kan ya. Itu kan akan menimbulkan keberanian. Jadi courage itu sendiri juga yang akan membantu kita untuk berani menjadi diri kita sendiri apa adanya. Dan kita sadar bahwa semua orang punya kekurangan, semua orang punya kelebihan di ranah yang berbeda-beda. And it's okay, gitu ya. Masa kita harus tahu semua, nggak mungkin juga ya. Kemudian yang terakhir adalah self-compassion. Sayangilah diri sendiri. Be kind to yourself. Kalau kita membuat kesalahan, akui memang saya salah. Tapi jangan, gimana sih bodoh banget sih jadi orang. Jadi itu diketawain sama Lucy, diketawain sama Ayu. Beda kan ya? Iya. Jadi, oh iya ya, kalau Lucy sampai bikin kesalahan, saya pasti ada toleransi. Ya Lucy nggak apa-apa, namanya kita manusia biasa. Begitu Yanti bikin kesalahan, gimana sih kok bisa sih kamu bikin salah? Betul nggak sih? Iya. Kita suka lebih sadis sama diri sendiri dibanding sama orang lain ya. Iya, betul. Nggak sadar lagi gitu ya, nggak sadar lagi. Karena kita tidak pernah diajarkan untuk menyayangi diri kita sendiri. Yang kita dikasih tahu oleh orang tua kita, dan itu bagus sekali kan ya. Kamu harus sayang sama adik, sayang sama semua orang. Kamu harus membantu orang lain. Kamu harus baik hati dengan orang lain. Lah, terus kapan membantu diri kita? Kapan kita meluk diri kita? Iya. Soalnya suka rancu sama yang egois gitu kan ya, Mbak Yu ya. Kadang-kadang Mbak Yanti betul. ya. Orang kan takut menyayangi diri sendiri, takut mengedepankan kepentingan diri sendiri, takut untuk punya membantu diri sendiri, punya compassion terhadap diri sendiri karena takut dianggap egois gitu ya. Banyak juga klien-klien kita yang seperti itu kan. Jadi ada kesalahan paham tentang itu. Betul. Itu mungkin seperti apa yang tadi Mbak Yanti sampaikan, bahwa sebenarnya value-value kita lah yang kemudian dulu gitu ya, yang diturunkan oleh orang tua kita, yang kemudian tidak mengajarkan kita untuk punya self-compassion gitu. Padahal sebenarnya ketika kita mau terkoneksi baik dengan lingkungan, kan kita harus terkoneksi baik dengan diri kita sendiri dulu ya. Artinya kita harus sayang dulu sama diri kita sendiri, supaya kita bisa membagi sayang kita kepada orang lain. Kalau kita sendiri aja nggak sayang sama diri kita, nggak happy dengan diri kita, gimana kita bisa siap untuk membagi sayang kita ke orang lain gitu loh. Itu kan berat kalau menurut saya sih, seringnya seperti itu gitu. Kita kan hanya bisa ngasih ke orang apa yang udah kita punya kan sebetulnya. Bener banget. Iya. Terus selain self compassion apa lagi Mbak Yanti? Tadi itu courage sama jadilah diri kita sendiri. Apa yang saya tidak tahu, saya tidak malu untuk mengakui bahwa saya tidak tahu. Salah satu contoh. Nah, menarik gini Mbak Yanti. Kadangkala kita bisa menjadi orang yang perfeksionis. Berarti ini kita sudah sepakat bahwa perfeksionis itu bukan satu hal yang bagus begitu ya. Kita menjadi hal yang perfeksionis itu setelah dibentuk oleh lingkungan kita selama misalnya usianya 30 tahun, usianya 35 tahun, ya selama 30 atau 35 tahun, at least selama dia masih bersama dengan orang tua, dia tumbuh dengan pola asuh yang harus bagus dong, harus pintar dong, ini kan harus begini dong, masa segitu aja nggak bisa, lu better gitu kan. It's happen gitu kan. Banyak itu terjadi pada mungkin bagi yang kurang beruntung atau yang pada akhirnya sudah hidup dengan kondisi yang seperti itu. Sehingga pada saat kita bilang bahwa love yourself first, terus harus punya keberanian, nggak apa-apa untuk kemudian kamu salah, jadi aja diri kamu sendiri salah, it's okay. Nggak Bu, 30 tahun saya meyakini bahwa salah itu nggak boleh gitu. Nah, ada nggak sih sebetulnya Mbak Yanti hal-hal yang bisa kita bantu dalam mengatasi situasi-situasi tersebut, atau mungkin viewers nih yang berada dalam situasi yang seperti itu gitu, untuk kemudian bisa memulai kayaknya salah, saya bisa memperbaiki at least, misalnya belum sempat ketemu psikologis atau coach,
untuk dirinya sendiri gitu. Iya. Bisa mulai dari mana? Karena kalau kita bicara value juga ya Mbak Lucy, value kalau udah terbentuk lama sekali kan dari zaman kita kecil, itu untuk kita ngorek-ngorek ya udah jadi belief, udah jadi value itu kan gak mudah gitu Mbak Yanti. Iya. Yanti please help. Nah ini yang menarik nih. Salah satu yang sudah disebut tadi sama Mbak Lucy kan ya, bahwa permainan kata-kata. Second, saya lagi tertarik sekali, saya lagi baca nih satu buku ya. Lagi baca satu buku yang menganjurkan kita untuk mengadakan diskusi dengan diri kita sendiri, ya, di mana kita bermain peran nih, menjadi 3 orang. Saya udah catat, tapi saya lupa nih ada di sebelah mana. Namanya Leslie Greenberg ya. Jadi dia mengatakan, jadilah si pengkritik, kemudian jadilah orang yang dikritik, kemudian jadilah seorang observer. Yang menarik di sini buat saya, kita disuruh duduk di 3 kursi yang berbeda. Jadi saya duduk dulu di satu kursi ini, terus saya mencari hal-hal yang menurut saya I'm not worthy gitu ya. Udah deh. Terus saya langsung mengatai diri saya sendiri. Udah. Terus kemudian saya pindah kursi nih, menjadi orang yang dikritik. Masa sih saya kayak gitu sih orangnya? Apa iya? Dan kalau saya gitu emangnya kenapa? Udah, terus kita pindah tempat duduk ini. Kita jadi the compassionate observer. Loh, kamu kan udah mengalami hal-hal yang sulit memang. Tapi kan itu ya udah, memang itu kondisi kita sudah seperti itu. Tapi masa selamanya sih kita mau kayak gitu? Coba deh, sini deh, saya sayang banget loh sama kamu, walaupun kamu itu sifatnya A, B, C, D, tapi saya sayang banget sama kamu. Saya ingin banget kamu maju. Coba yuk kita pikirkan bersama, gimana sih kita bisa keluar dari sini. Kamu harus ingat bahwa saya sayang sama kamu. Bahwa apapun yang kamu lakukan, saya yakin saat itu adalah, menurut kamu itu udah hal yang terbaik. Bahwa kamu pernah salah, nggak masalah. Nah itu saya lagi baca tentang itu, mempelajari, dan mulai menerapkan ke diri saya juga. Yang awalnya buat saya aneh, pindah-pindah kursi, udah stay di satu kursi aja, mulai deh, ini pasti ada manfaatnya, saya mulai pindah kursi itu. Kenapa pindah kursi itu buat saya lebih powerful? Karena seolah-olah saya seperti jadi orang lain. Ya. Dibanding kalau saya di kursi yang sama. Ya. Nah, salah satu tuh Ayu yang bisa dilakukan oleh orang-orang, dan menurut saya sangat mudah ya. Jadi yang pertama adalah the self-critic, yang kedua adalah orang yang di-criticize, yang ketiga dia jadi compassionate observer. Mungkin Ayu sebagai psikologis pernah dengar mengenai latihan ini, exercise ini? Ya, kalau yang pernah saya lakukan itu biasanya self-talk. Jadi cuma 2 orang nih, 2 orang. Ya, betul. Kita bicara dengan diri kita sendiri, kemudian kita jawab sendiri, kita berbicara dengan diri sendiri. Gitu. Kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan kuncian gitu yang kami sekali kepada klien untuk coba tanya ini, kemudian jawab, tanya ini, kemudian jawab, sampai pada akhirnya klien memunculkan insight bahwa sebetulnya apa yang dipikirkan itu false belief atau keyakinan yang kurang tepat. Sehingga yuk mari kita perbaiki begitu. Cuma kalau yang 3 sampai ada akhirnya observernya itu belum pernah ketemu gitu. Nah, mungkin perlu juga aku baca bukunya. Iya, jadi dari memang asalnya 2 nih yang dibilang Gestalt therapist gitu ya. Yes, betul. Berdasarkan itu dia bikin terus 3 yang compassionate observer, di mana di dalam diri kita yang pada akhirnya bisa mengasihi diri kita sendiri. Kalau di NLP itu juga itu variasi. Iya, itu juga sebuah praktek yang banyak dilakukan oleh teman-teman dari neurolinguistik sih. Jadi sebetulnya
Ericksonian juga banyak pakai sih Mbak sebetulnya kalau bicara soal coaching ya gitu ya. Bagaimana melihat dari berbagai sudut pandang kan sebetulnya, dari berbagai perspektif gitu. Yang menarik ada satu yang mungkin kelanjutannya gitu ya. Marlene Atkinson dari Ericksonian Coaching juga mengajarkan cara yang menarik kayak Mbak Yanti, tapi kemudian dia berjenjang Mbak, sudah ada compassionate observer, nanti ada satu jenjang lebih tinggi lagi orang yang melihat mereka bertiga dan memberikan komentar. Nanti satu jenjang lagi lebih tinggi orang yang melihat mereka berempat gitu. Jadi perspektifnya jauh lebih luas. Itu juga kan ya? Kita sendiri. Satu orang itu aja ya. Iya. Tapi lantas kita membayangkan perspektif yang lebih besar lagi gitu. Nah itu menarik. Kalau teman-teman mau coba atau Mbak Ayu dan Mbak Yani mau coba, itu menjadikan kita bisa melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas dan bahkan membuat kita jadi lebih tenang. Itu menarik sih yang Mbak Yanti katakan. Thank you ya Mbak, buat teman-teman yang lagi menonton, itu cara yang sangat sederhana, self-coaching dengan 3 posisi gitu. Dan saya jadi tertarik untuk mengaitkannya nih Mbak Ayu kepada apa yang menjadi topik kita selama episode-episode sebelumnya nih gitu. Mbak Yanti tadi mengatakan ada 3 hal yang penting untuk dilakukan atau yang dengan sederhana bisa dilakukan adalah menjadi diri sendiri, memiliki courage, sama punya self compassion gitu ya Mbak Yanti ya, gitu ya. Kalau disambungkan kepada transformasinya kita Mbak gitu. Jadi buat para teman-teman para viewers, teman-teman yang lagi nonton, kalau ngikutin dari episode ke episode, sebetulnya kita itu membahas transformasi diri mulai dari memahami tujuan kita, siapa diri kita, kemudian apa yang menjadi nilai-nilai dalam diri kita, belief system kita seperti apa, perilaku kita kayak apa sih, kita harus sadari. Kemudian setelah itu kita bicara soal lingkungan seperti apa yang akhirnya bisa mendukung kita mencapai tujuan kita atau perubahan diri kita, mencapai perubahan diri kita. Nah sebetulnya rangkaian dari langkah-langkah itu terkait satu sama lain. Kalau bicara tadi yang Mbak Yanti katakan, menjadi diri sendiri itu penting ya, karena ya kita juga ngobrolin soal authenticity ya, di episode kelima kita ngobrolin soal otentik gitu kan. Dan kalau teman-teman lihat beberapa episodenya kami, itu menggali bagaimana menjadi diri sendiri itu bisa membantu kita mencapai tujuan kita atau perubahan yang kita ingin lakukan. Terus courage itu akan muncul teman-teman kalau teman-teman sungguh-sungguh ngerti, paham, melihat, merasakan, menyadari teman-teman punya tujuan tuh apa. Misalnya, pengen banget jadi seorang pembicara yang bisa menginspirasi orang, atau pengen banget menjadi seorang penulis yang tulisannya itu ringan dan mudah dibaca sama orang-orang. Kalau teman-teman punya tujuan yang sangat jelas, itu memudahkan teman-teman untuk punya courage. Jadi lebih berani. Kalau misalnya lagi kehilangan keberanian, kembalikan saja kepada tujuan teman-teman. Biasanya itu bisa mercikin api keberanian. Dan terakhir tadi Mbak Yanti bilang soal compassion, self-compassion gitu ya. Self-compassion itu deket banget sama behavior gitu. Bagaimana kita justru bisa menyadari segala tindakan kita, segala perilaku kita dari hari ke hari dengan sungguh-sungguh sadar apakah yang saya lakukan itu mendekatkan saya kepada tujuan saya apa enggak sih? Apakah saya tadi punya self-compassion enggak? Apakah saya mengkritik saya terlalu keras gitu? Jadi being sadar terhadap perilaku itu menjadi sangat penting. Nah, kurang lebih gitu ya kalau pengen ngeliat ternyata meskipun kita nggak janjian ngobrolin dari episode 1 sampai sekarang, apa yang Mbak Yanti ceritakan hari ini sebetulnya nyambung banget kepada apa yang sudah kita bahas di episode-episode sebelumnya. Ya Mbak Yu ya, sebetulnya begitu ya. Benar banget, iya benar. Iya. Nah, Mbak Yanti dan Mbak Ayu, kita seperti kehilangan jam nih ya. Udah enak banget ngobrol, kehilangan waktu. Pengennya terusin karena memang ternyata soal perfeksionisme ini adalah sesuatu yang kita alami setiap hari dan kita kadang-kadang tidak sadar menjadi ukuran-ukuran yang kurang tepat yang kita pakai setiap hari. Aku tadi senang banget waktu Mbak Yanti mengatakan bahwa dari sebuah riset dipastikan dan ditemukan bahwa setiap orang pada dasarnya adalah perfeksionis.
Jadi teman-teman yang merasa perfeksionisme nggak sendirian, ada 3 orang di sini juga yang semuanya perfeksionisme. Namun kembali, mari kita sadari, kembali ke kesadaran tadi. Mari kita sadari sebetulnya perfeksionismenya saya itu di spektrum mana, di level mana. Gitu. Dan belajarlah kemudian mulai menentukan ukuran-ukuran yang jelas terhadap apapun yang menjadi kegiatan, tujuan, atau perilaku teman-teman. Kalau ukurannya jelas, teman-teman jadi bisa ngukur sebetulnya saya ini perfeksionismenya di level berapa. Dan nggak apa-apa jadi perfeksionisme sebetulnya teman-teman, asal tadi spektrumnya teman-teman sadar ada di mana dan itu tidak mengganggu teman-teman menuju kepada tujuan yang sudah teman-teman tetapkan. Gitu ya Mbak Yanti, benar nggak sih kalau yang Lucy simpulkan terakhir itu? Iya. Yang penting jangan kronis itu. Yang penting jangan kronis. Kalau kronis kayak ini kita jalan di treadmill, jalan di tempat nggak maju-maju. Ya, karena kehalangin gitu, terus kan? Ya, mau ngapa-ngapain kehalangin. Dan ngingetin teman-teman bisa mainkan kata-katanya. Jadi teman-teman ingat berulang kali dalam beberapa episode saya mengingatkan teman-teman bahwa apa yang teman-teman katakan itu akan mempengaruhi apa yang teman-teman pikirkan dan akhirnya bisa mempengaruhi apa yang teman-teman rasakan dan akhirnya mempengaruhi apa yang teman-teman lakukan. Jadi penting untuk bisa mengolah kata-kata yang tepat supaya pikiran, perasaan, dan tindakan teman-teman itu betul-betul membuat teman-teman berdaya, bukan sebaliknya. Apa kita akan menjadi siapa yang kita katakan pada diri kita sendiri, nanti gitu. Hati-hati gitu ya terhadap kata-katanya teman-teman ya. Gitu Mbak Ayu dan Mbak Yanti serta teman-teman semua. Sebelum kita sudahi, ada yang ingin ditambahkan dari Mbak Ayu sebelum kita minta tips terakhir dari Mbak Yanti ini? Enggak, aku setuju banget sama apa yang disampaikan sama Mbak Lucy barusan, bahwa apa yang hati-hati sekali dalam memilih kata, terutama untuk diri kita, karena apa yang kita katakan ya benar, itu akan masuk ke pikiran kita, ke perasaan kita, dan ke tindakan kita juga, karena kita memang akan tumbuh sebesar apa yang kita yakini tentang diri kita kan. Kalau kita meyakini bahwa kita akan tumbuh besar, maka kita akan benar menjadi sebesar apa yang kita yakini, seperti itu. Iya. Mungkin Mbak Yanti ada tips terakhir untuk viewers dan juga kami berdua nih untuk topik kita kali ini, yaitu perfeksionis. Silakan Mbak Yanti. Iya, tips saya terakhir sih mungkin yang akan paling powerful adalah self compassion. Ya, sayangilah diri sendiri. Jangan marah sama diri sendiri kalau diri sendiri membuat kesalahan. Saya tahu yang seperti Ayu cerita, kalau itu sudah berpuluh-puluh tahun ada di ada di pikiran kita, belief kita, karena di luar dari istilahnya di luar kemampuan kita gitu ya, kita terbentuk seperti itu. Tapi pasti ada jalan keluarnya, pasti ada jalan keluarnya. Dan saya yakin banget, saya tipe orang yang percaya bahwa setiap orang yang diturunkan ke dunia ini ada tujuannya. Dan setiap orang sesuai dengan tujuannya sudah dikasih keterampilannya. Karena mungkin saya tujuannya jadi trainer, saya dikasih keterampilan sebagai trainer. Kalau kayak Ayu sebagai psychologist, dikasih keterampilan sebagai psychologist. Jangan sampai saya mau juga kayak Mbak Ayu, kalau saya nggak dapat keterampilannya nanti berarti saya nggak pinter dong. Jadi apa yang ada di kita, semua orang dikasih Tuhan itu maha adil gitu ya. Jadi keluarkanlah yang ada di diri kita tanpa berpikir nanti kalau saya jatuh gimana, saya salah gimana. Yakin aja bisa kok kita. Iya. Thank you Mbak Yanti. Terakhir dari saya. Luar biasa. Thank you Mbak Yanti, thank you Mbak Ayu atas kontribusinya hari ini, memberikan sharing yang luar biasa kepada teman-teman yang menonton channel ini. Dan teman-teman sekalian, ya seperti Mbak Yanti tadi katakan, self compassion itu penting banget gitu. Percaya saja bahwa kita sudah memiliki sumber daya yang luar biasa di dalam diri kita. Percaya saja bahwa kita pun diberikan kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa untuk terus menumbuhkan diri kita, ya nggak Mbak Yanti? Kalaupun kita belum punya sekarang, kita bisa mencarinya gitu. Either mencari dari orang lain atau memang belajar sendiri. Itu teman-teman jangan pernah khawatir terhadap apapun yang teman-teman miliki saat ini, karena sedikit banyak pasti punya
manfaat untuk orang-orang di sekitar teman-teman. Ya nggak, Mbak Yanti dan Mbak Ayu? Kalau begitu kita harus sudahi. Iya, kalau begitu kita harus sudahi sesi kita hari ini. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Kita akan teruskan obrolan kita di episode-episode berikutnya yang nggak kalah menariknya. Supaya kita bisa terus bertransformasi dan membuat hidup kita menjadi lebih berarti. Selamat menikmati hari ini. Dah semuanya.